Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Good evening everyone. I hope everything is good situation, good condition. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ingat ini sudah pertemuan yang kesekian kalinya ya. Semoga apa yang kita pelajari benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya, terutama bagi yang berbicara ini, dan semoga juga bermanfaat untuk yang berada di forum diskusi ini. Baik, seperti biasanya, untuk yang tidak hadir, maka dipersilahkan untuk menonton audio recordingnya sudah disediakan. Tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena mau bagaimanapun juga, inilah fasilitas yang bisa kita gunakan untuk belajar. Jadi, tolong, mungkin semoga tidak ada ya, yaitu yang hanya mengambil jalan pintas saja dengan mengerjakan soal dari tugas-tugas yang telah disampaikan. Karena di dalam audio itu terdapat materi-materi yang mungkin saja ada hal baru yang perlu kita pelajari guna menuntaskan proses pembelajaran kita di dalam wajib belajar 12 tahun untuk menempuh ijazah yang akan kita dapatkan, yaitu di jenjang setara paket C, yaitu setara kelas SMA. Ya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita seperti biasanya, yaitu membahas tentang materi yang telah lalu. Maafkan. Iya. PR yang kemarin sudah dikerjakan, Alhamdulillah. Dari hari ke hari, Alhamdulillah, setelah lebih banyak yang sudah berpartisipasi dalam mengerjakannya. Meskipun ini hanya sekadar pembelajaran mandiri, ya, tetap harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dibaca dengan baik, karena ada tugas membacanya ya, tugas membacanya. Insya Allah 5 menit, 10 menit bisa membaca itu sampai selesai. 5 menit sampai 10 menit mungkin di waktu luang, di pagi hari atau siang hari gitu, ketika baru mandi atau baru makan gitu ya, sambil belajar begitu. Ya, atau apa ya, untuk istirahat dulu lah HP-nya untuk belajar membaca-baca. Meskipun tidak diawasi oleh gurunya, namun perlu kita tanam kepada diri kita, diwajib disiplin untuk diri sendiri. Ketika ada tugas, maka kita patut mengerjakan walaupun itu hanya tugas mandiri. Membaca itu ada ilmu tetap yang kita dapatkan. Terlebih lagi karena kita belajarnya adalah online, ya. Tidak semuanya bisa tersampaikan melalui video recording maupun Zoom di real life-nya, di live-nya seperti ini. Tidak bisa sampaikan dengan baik, apalagi kita terbatas dengan waktu. Oke, baik. Ini yang kita pelajari kemarin ini. Baik, ini adalah tugas yang kemarin kita pelajari, yang sudah kita kerjakan, dan insya Allah semua jawabannya sudah ada di dalam buku. Mungkin ada beberapa hal yang kita harus cari, namun kita sudah terfasilitasi dengan internet ya. Jadi sebenarnya cari di dalam internet juga tidak masalah. Lihat buku tidak ada masalah. Namun perlu diperhatikan bahwasannya di tugas saya bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris tidak perlu kalian menuliskan soalnya ya. Masih kita jumpai kadang-kadang menulis soalnya. Lalu ada juga yang menuliskan keterangan di dalam
pilihannya A, B, C, D. A, misalkan nomor 1 kita tulis tesis argumen penegasan ulang. Sebenarnya itu tidak saya butuhkan gitu ya. Mending kita tulis A, B atau C-nya saja cukup. Sebenarnya sudah cukup. A, B, C, D-nya saja. Yang lain kali kita cari cara yang paling mudah gitu ya. Kalau tidak ada aturan secara khusus menuliskan secara detail dari kata-katanya harus ditulis, maka tidak perlu kita tulis. Cari yang paling mudah. Nah, itu nanti supaya kita lebih semangat dalam mengerjakannya. Oh, mudah, tidak perlu nulis banyak. Gitu. Insya Allah tugas-tugas selama ini saya tidak berharap untuk menyulitkan kita semuanya untuk belajar di dalam belajar. Baik, nomor 1, struktur teks laporan sambil disiapkan ya tugasnya. Yang kertas kemarin disiapkan atau di buku kemarin disiapkan untuk kita koreksi secara mandiri. Nilai sudah tertuliskan ya. Nanti sebenarnya kalian bisa menilai sendiri. Soalnya ada 20 berarti ya bagaimana cara bisa mendapatkan 100 berarti kali 5. Masing-masing soal bernilai 5 gitu. Hilang satu soal salah berarti ya 95 dan seterusnya. Harusnya kita sudah bisa menilainya sendiri. Baik, nomor 1, struktur teks laporan hasil observasi. Yang kita pelajari adalah LHO, laporan hasil observasi. Laporan yang didapatkan hasil dari penelitian, hasil dari pengamatan, atau praktek. Struktur teks itu semuanya di teks apapun ada. Ya, setiap teks pasti memiliki struktur teksnya. Adapun teks laporan hasil observasi sudah ada di dalam buku ini, yaitu yang C, pernyataan umum, diikuti dengan deskripsi bagian dan kesimpulan. Deskripsi bagian inilah yang biasanya dijabarkan lebih banyak. Adapun pernyataan umum dan kesimpulan biasanya terdiri hanya dalam satu paragraf di awal dan di akhir. Berarti ya kemungkinan besar meskipun tidak pasti, deskripsi bagian inilah yang menempati di bagian tengah-tengah daripada teks laporan hasil observasi. Ya, setelah pernyataan umum dan sebelum kesimpulan. Nomor 2, teks laporan hasil observasi disebut juga teks, yaitu klasifikasi. Saya sudah catatkan jawabannya. Maafkan. Oh iya betul, teks klasifikasi karena di situ ada pengkelas-kelasan, ada pengelompokan. Di dalam observasi itu ada pengelompokan. Maka teks hasil observasi itu disebut dengan teks klasifikasi. Lalu dalam teks laporan yang nomor 3, dalam teks laporan hasil observasi, bagian yang boleh ada atau tidak, maka ada juga di dalam buku, yaitu ini adalah kesimpulan. Kesimpulan tidak wajib ada di dalam teks laporan hasil observasi, karena informasinya sudah cukup tertuang di dalam pernyataan umum dan deskripsi bagian. Ya. Selanjutnya, ini ada kutipan teks ya, teks laporan hasil observasi. Ya, kita langsung saja ke pertanyaannya. Kalimat definisi terdapat dalam paragraf. Nah, kalimat definisi sudah dijelaskan di atas ya. Sebenarnya saya tinggal menambahi saja. Jadi dimohon betul-betul dibaca dengan baik ya. Kalau ada seperti ini supaya apa tidak salah paham. Kalimat definisi bisa dikatakan kalimat yang menimbulkan pengertian, yang di dalamnya ada pengertian. Biasanya ciri-ciri kalimat definisi ini adanya kata kerja apa itu namanya? Saya lupa. Kata kerja definisi nama lainnya. Di buku ada di halaman berapa itu ya? Biasa disebut dengan kalimat definisi itu ada kata definisinya. Di mana di dalamnya itu ada kata biasanya merupakan, ada adalah, biasanya kayak ini misalkan terumbu karang adalah. Nah, kalau ada kata adalah atau terumbu karang merupakan, masih itulah yang dinamakan kalimat kalimat deskriptif ya. Sorry, kalimat apa tadi? Kalimat definisi ya. Kalimat definisi. Ciri-cirinya adalah dengan menambahkan kata adalah atau merupakan. Baik, mungkin memang perlu ini ya dibaca lagi. Maka bisa dilihat di teksnya tadi. Sorry.
di teksnya ini. Nah, yang mana yang ada kalimat definisinya, yaitu yang ada kata adalah, merupakan, atau biasanya yaitu. Ya. Di paragraf ini hanya ada satu paragraf yang memiliki kalimat definisi, yaitu yang kalimat yang paragraf yang pertama. Ciplukan atau dalam bahasa Latin demikian adalah. Nah, berarti di sini kalimat yang pertama ini adalah definisi. Definisi dari apa? Dari ciplukan. Ya, kita semuanya sama-sama tahu lah ciplukan itu tanaman yang biasanya liar ada di semak-semak atau rerumputan ya. Maka kita jawab yaitu yang A. Terus nomor 5, berdasarkan struktur teks laporan observasi paragraf yang kedua, di atas merupakan bagian apa? Yaitu deskripsi bagian, karena sudah membahas tentang rinci, tentang bagian yang lebih rinci daripada pernyataan umum, deskripsi umum ya. Jadi deskripsi bagian yang paragraf yang kedua, seperti yang kita bahas tadi. Terus yang nomor 6, paragraf 3, teks di atas dalam struktur teks laporan hasil observasi merupakan apa? Nah, paragraf yang ketiga itu ada di 1, 2, dan ketiga. Nah, ini. Bagian apakah ini? Ini masih masuk ke dalam deskripsi bagian. Nah, ini ya jawabannya yang B. Oh iya, perlu dijelaskan juga bahwa bahwa di buku ini memang kita bisa jumpai kunci jawaban di buku di halaman akhir ya. Namun tolong perlu diperhatikan bahwa kita jangan em, mengambil jalan pintas sekali lagi ya, yaitu dengan melihat kunci jawaban karena di bagian kunci jawaban itu terdapat hal-hal yang kurang tepat ya, kurang kurang tepat. Ada kata-kata yang ini ada jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan materi. Bahkan kalau kalian baca lagi, kita baca lagi di bagian atas di penjelasan memang tidak ada selain pernyataan umum, deskripsi bagian dan kesimpulan. Maka ya perlu dipertanyakan kalau jawabannya sesuai dengan kunci jawaban dan ya ternyata salah ya. Ternyata salah. Nomor 7. Oh ya, kenapa kok ada kunci jawabannya? Sebenarnya buku ini bisa dipelajari sendiri. Ya, bisa dipelajari sendiri. Tapi setelah melihat jawaban dari kita semuanya, ternyata buku ini meskipun sudah jelas, tapi tidak semuanya bisa mengambil faedah dengan lengkap, ya, dengan lengkap. Apalagi terkadang ada kata-kata yang salah juga di sini, ada kata-kata yang kurang tepat atau kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kita tidak bisa menyikapinya dengan baik, terutama di dalam soal. Ada yang salah soalnya di situ. Terus yang nomor 7, oh ya kalau ada pertanyaan silahkan langsung angkat tangan atau langsung dipotong ya. Apa yang saya jelaskan dipotong saja tidak masalah. Nomor 7. Akar ciplukan bla 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 bla. Nah, ini adalah merupakan istilah di bidang apa? Kalau berhubungan dengan makhluk hidup, maka inilah berkaitan dengan biologi. Biologi kalau yang belum tahu mungkin itu biologi itu terbagi menjadi dua kata yang digabung sebenarnya. Logi itu adalah keilmuan. Bio itu adalah makhluk hidup. Jadi ilmu tentang makhluk hidup. Ya, bukan kimia, bukan kehutanan, dan bukan kedokteran. Di biologi yang C. Nomor 8, kalimat klasifikasi pada teks di atas terdapat dalam paragraf. Nah, kalimat klasifikasi juga disebutkan di buku kalau kita sudah membacanya. Kalimat klasifikasi itu adalah kalimat pengkelompokan. Jadi seandainya rumah ini ya dikelompokkan, kita berada di dalam rumah dikelompokkan. Ada bagian-bagiannya di dalam rumah. Ada teras, ada ruang tamu, ada dapur, kamar tidur dan lain sebagainya. Itu adalah klasifikasi. Coba kita cari di dalam teks. Ada di mana yang Nah, langsung ketemu ya. Tanaman ciplukan memiliki struktur pohon yang lengkap berdiri atas akar. Nah, ini bagian-bagian pengelompokannya. Kalau kita gambar, ada yang garis-garis di bawah, ada banyak, itu adalah kelompok akar. Terus batang, kalau ada batangnya atau ranting, nanti ranting yang banyak itu adalah pengelompokan, ini namanya ranting. Daun juga banyak dikelompokkan, namanya adalah daun. Dan buah, dan seterusnya. Itu adalah klasifikasi, berarti berada di paragraf yang kedua. Yang lainnya tidak ada, insya Allah. Tidak ada. Paragraf yang kedua. Yang B. Ya.
Nomor 9, penggunaan kata baku yang tepat terdapat pada kalimat berikut kecuali. Ini kalau nggak salah saya pernah baca, ini kunci jawabannya harusnya merujuk yang D. Ya. Coba kita koreksi dengan baik. Sebenarnya A, B, C, D ini ada kata yang memang tidak tepat. Ya. Ini kan pertanyaannya penggunaan kata baku yang tepat. Ya. Berarti yang tepat. Dalam kalimat berikut berarti semuanya tepat kecuali. Berarti ada yang nggak tepat. Gitu kan. Ada yang nggak tepat. Ternyata yang tepat hanya ada satu, yaitu yang D. Kuantitas. Ini yang paling tepat. Sedangkan A, B, C ini ada kata baku yang tidak tepat. Contohnya analisa. Ini harusnya bukan analisa. Analisa terhadap produk yang betul bukan analisa. Ini adalah analisis harusnya. Ini ada di atas juga ternyata. Nah, ini maksud saya. Ketika belajar kita cari jalan pintas biasanya, ya semoga tidak ada ya. Namun ya gimana ya, namanya kadang-kadang itu kita terpentok gitu ya kadang-kadang. Namun tetap itu bukan cara yang tepat. Kita sebenarnya bisa cari di Google ya. Analisa boleh mencari seperti itu daripada kita cari jalan pintas ke kunci jawaban. Analisa itu seharusnya analisis ya, analisis terhadap produk olahan. Terus yang B ini ada metode. Di atas ada juga contoh metode. Metode itu bukan kata baku yang sesuai. Yang kata baku yang sesuai adalah metode. Terus yang A kualitas, yang betul adalah kualitas. Itu kata yang benar dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau pakai W maka salah. Berada di mana sih itu? Semoga bisa ketemu ya ini ya. Soal di tabel begitu. Oh ini. Ya ada di sini. Ada di sini. Bisa dikoreksi sendiri ya. Yang mana kata baku, yang mana kata tidak baku. Nah, ini analisis ini baku yang tepat. Kualitas yaitu tidak pakai W. Metode juga pakai I. Ya. Kuantitas juga sama seperti kualitas. Semoga bisa dipahami. Sudah, nomor 10. Penggunaan kalimat yang boros. Kalimat yang boros itu gampang ini sebenarnya. Intinya kalimat yang terlalu banyak kata yang tidak penting. Jadi seandainya kata itu dihilangkan, maka itu sudah cukup dan seharusnya demikian. Kecuali berarti ada kata yang tidak boros di sini. Berarti mayoritas di antara A, B, C, D semuanya adalah kata kalimat yang boros. Misal di sini yang A, lumba-lumba sangat banyak terdapat di pantai Lovina, Bali. Lumba-lumba sangat banyak terdapat di pantai Lovina, Bali. Kayaknya tidak ada yang mencurigakan ya, kalimatnya sudah cukup. Terus yang B coba kita lihat. Padi adalah merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura. Ternyata di sini ada yang boros, yaitu penempatan kata definisi, yaitu adalah dan merupakan. Insya Allah kita tidak akan jarang sekali menemukan bentuk kalimat seperti ini kecuali kalau ada salah cetak. Adalah dan merupakan ini memiliki makna yang sama. Jadi kita hanya pilih salah satu saja cukup. Terus yang C, manfaat terumbu karang sangat banyak sekali. Nah, ini biasanya kalau orang ya ketika ngobrol kadang-kadang ada penekanan sangat banyak sekali. Ini menunjukkan lebih banyak daripada sangat banyak. Banyak sekali kalau ditambahkan sangat itu menjadi lebih banyak. Tapi ini bukan kalimat yang tepat, yaitu kalimat yang boros kata. Seharusnya kita bisa pakai kalimat yang sederhana. Manfaat terumbu karang sangat banyak dari segi ekologi. Cukup. Atau sangatnya dihilangkan, pakai banyak sekali. Manfaat terumbu karang banyak sekali dari segi ekologi. Terus yang D juga demikian. Berbagai macam-macam. Ini sebenarnya berbagainya dihilangkan juga bisa. Macam-macam jenis ikan terdapat di sungai yang bersih ini. Atau berbagai macam jenis ikan terdapat di sungai bersih ini. Berarti jawabannya yang A. Nomor 11, pernyataan berikut yang merupakan bagian definisi umum adalah. Oh ya, jelas ya. Yang ada kalimat definisinya, yaitu yang A. Yang A. Nih, ciri-cirinya kalimat definisi adalah. Dan ini pasti di pernyataan umum. Dan pernyataan umum memiliki nama lain, definisi umum. Ini bagiannya. Ada di buku kita juga di atas.
Pernyataan berikut yang nomor 12 yang termasuk bagian deskripsi bagian. Nah, ini mungkin agak susah ya. Ya, agak susah. Namun sudah saya temukan di sini nomor 12 ya, yaitu yang B. Kenapa yang B? Karena di sini ada klasifikasinya, yaitu ada aspek-aspek abiotik dan biotik. Abiotik berarti di sana ada benda yang tidak hidup, dan biotik itu adalah benda yang hidup. Ada pengelompokan di sana. Nah, yang lainnya tidak ada. Kalau ada pengelompokan, pasti di deskripsi bagian. Terus yang nomor 13, recycling, bla 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 bla, kata tidak baku dalam teks tersebut adalah recycling adalah proses mengumpulkan dan memproses bahan yang tidak kemudian merubahnya. Ya, gimana? Yang merubah ini ya, harusnya mengubahnya. Jadi yang C, yang tidak baku. Harusnya mengubahnya. Insya Allah banyak sekali orang-orang yang berada di sekitar kita biasanya menggunakan kata mengubahnya, bukan merubahnya. Kalau memproses, bermanfaat, mengumpulkan, tidak ada masalah. Sering sekali kita jumpai, kita dengarkan. Tapi kalau merubahnya ini bukan kata baku. Yang tepat adalah mengubahnya. Nomor 14 berikut adalah ciri-ciri teks laporan observasi kecuali yang D, bersifat subjektif. Maknanya apa bersifat subjektif? Yaitu setiap tulisannya itu berdasarkan akal penulisnya. Jadi dari sudut pandang penulisnya. Dan inilah yang tidak boleh di dalam teks laporan hasil observasi. Nggak bisa. Namanya observasi berarti penelitian. Harus sesuai dengan fakta dari apa yang diteliti, apa yang dipelajari. Itu yang seharusnya. Jadi yang D ini, yang kecuali, yang bukan. Jadi yang lainnya A, B, C, ini adalah ciri-ciri teks laporan observasi. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek. Nah, jadi harusnya bukan subjektif, tapi objektif. Harusnya objektif. Jadi berdasarkan faktanya, berdasarkan keumumannya. Memang betul seperti itu misalkan. Terus yang B, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Jadi sesuai dengan ilmu, bukan dari sudut pandang pribadi. Lalu dijelaskan secara sistematis dan rinci di bagian-bagiannya. Nomor 15, memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya bla 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 ini sudah dibaca soal ya semuanya, bahwa ini adalah tujuan teks laporan hasil observasi, yaitu untuk memberikan informasi. B. Nomor 16, gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini mungkin hal yang baru, silahkan mungkin sambil dicatat juga. Sebenarnya yang tadi itu yang penting juga perlu dicatat ya. Gagasan pokok mungkin tidak masih asing di antara kita semuanya. Gagasan pokok ini seharusnya sudah kita pelajari di semester-semester lalu di kelas sebelumnya juga. Gagasan pokok ini adalah mewakili kalimat utama. Kalau kita tidak mengetahui kalimat utama, maka ya tentu akan kesulitan mencari gagasan pokok. Dan kalimat utama bisa dicari di dalam paragraf dan pastilah hanya ada satu kalimat utama. Dan gagasan pokok ini diambil dari kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mewakili dari seluruh kalimat yang ada di dalam paragraf. Jadi seandainya seluruh kalimat paragraf itu dihilangkan, ditinggalkan hanya satu kalimat yang dia itu sudah memaknai seluruhnya, maka itu sudah cukup jadi paragraf, bisa. Karena ini adalah otak dari seluruh kalimatnya, kalimat yang ada di dalam paragraf. Maka gagasan pokok diambil dari pada itu. Maka bentuknya bukan kalimat, tapi judul. Lingkungan asli merupakan dambaan bagi. Nah, ini kalau ada definisi di dalam paragraf, maka kemungkinan besar kalimat utama adalah definisi ini. Lingkungan asli merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang sadar akan kebersihan. Jadi kalimat utama ini akan mewakili, gagasan pokok ini akan mewakili dari kalimat utama yang disebutkan barusan. Yang kaitannya dengan lingkungan asli merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang sadar akan kebersihan. Ya, tentu jawabannya adalah yang A. Insya Allah betul ya. A. Ya, betul yang A. Terus nomor 17. Simpulan umum paragraf di atas ini sudah dibaca, insya Allah saya juga masih ingat di pembelajaran yang lalu, yaitu yang D.
Minyak bumi merupakan bahan bakar utama untuk berbagai macam industri dan alat transportasi. Ternyata memang demikian ya yang isinya. Kesimpulan kalau bingung, simpulan kalau belum paham, maka intinya kalau simpulan itu adalah kalimat yang bisa mewakili seluruh paragraf yang telah tertulis di sana. Jadi antara A, B, C, D ini yang mana yang bisa mewakili seluruh kalimatnya. Nah, yang tidak ada makna yang hilang sama sekali. Jadi bisa diringkas gitu loh. Jadi ketemulah yang D. Kalau yang A, B, C belum mewakili karena belum lengkap isinya. Terus nomor 18. Nah, ini juga banyak sekali yang terkecoh. Mungkin Allah ada yang betul atau tidak ya. Semoga ada yang betul. Susunan kalimat yang tepat agar menjadi teks hasil observasi yang padu. Yang pertama ingat di dalam teks laporan hasil observasi kalau itu adalah definisi umum atau pernyataan umum bagian yang pertama struktur pertama di dalam teks laporan hasil observasi maka pastikan itu adalah kalimat definisi. 1, 2, 3, 4 ada kalimat definisi yaitu yang ketiga. Maka 3 ini menjadi kalimat yang pertama. Terus kalimat yang kedua berarti yang berkaitan dengan kalimat yang pertama yang mendekatinya. Maka kita temukan yaitu yang nomor 1. Coba kita gabungkan, alam yang serasi dan lestari adalah alam yang mengandung berbagai komponen ekosistem secara berseimbang. Nah, terus diapakan? Keseimbangan inilah yang harus tetap dijaga agar keanekaragaman sumber daya alam tetap lestari dan terjamin. Nah, ini berhubungan dengan penjagaannya. Nah, nomor selanjutnya yang urutan ketiga, maka yang kaitannya dengan kalimat yang kedua, apabila tidak dijaga. Nah, berarti kaitannya masih di kalimat sebelumnya. Jadi menjelaskan begitu terus kalau kita pahami. 3, 1, 2, 4. Ya, 3, 1, 2, 4 ini. A, ya. Yang A. Nomor 19. Dari teks tersebut yang termasuk definisi umum adalah, nah jelas ya. Definisi secara umum. Wah, di sini ada 2 definisi. Nah, tapi yang mana yang lebih umum? Yaitu yang bencana alam tentunya. Ya. Di mana-mana bencana alam ya umumnya begini, yaitu suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi. Ya, ini yang A. Nomor 20 yang terakhir, paragraf di atas merupakan struktur teks laporan hasil observasi yaitu. Nah, ini dia. Ada penjelasan secara spesifik, maka ini pasti deskripsi bagian yang B. Yaitu kalau ada salah satu berarti dikurangi 5, 100 kurangi 5. Salah 2 berarti dikurangi 5 lagi. Tinggal 90 dan seterusnya. Ini itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Ya, tampaknya untuk bahasa Indonesia ini mungkin kita perlu ada pembelajaran ini ya, Zoom ya. Ini hanya soal saja ya, kayaknya mulai sulit ke sininya.